Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah, apa kabar kakak semua? Semoga tetap dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan dalam keadaan bahagia. Alhamdulillah, hari ini Allah masih izinkan kita untuk menuntut ilmu. Hari ini kita lanjutkan belajarnya ya. Ada kisah yang ingin Bapak sampaikan. Silahkan disimak ya. Kisah ini tentang Nabi kita Nabi Muhammad SAW dengan sebatang pohon kurma. Dahulu, ketika Nabi Muhammad selesai berdakwah atau berceramah, beliau sering beristirahat bersandar di batang pohon kurma yang besar dekat rumah beliau. Suatu ketika, ada seorang sahabiah, yaitu sahabat dari kalangan perempuan, menawarkan kepada Nabi untuk dibuatkan mimbar. Rasulullah pun mempersilahkannya. Setelah beberapa waktu, maka mimbar itu pun selesai dibuat. Kemudian digunakan untuk sholat Jumat. Ketika waktu sholat Jumat telah tiba, Nabi Muhammad langsung menaiki mimbar tersebut untuk memulai sholat Jumat. Kemudian Bilal bin Rabah mengumandangkan azan. Tiba-tiba terdengar suara tangisan yang semakin lama suaranya semakin besar, sehingga semua yang berada di masjid mendengar suara tangisan itu. Para sahabat pun bingung dan berusaha untuk mencari tahu dari mana datangnya suara tangisan tersebut. Kemudian Nabi Muhammad turun dari mimbar, mendatangi batang pohon kurma yang biasa dijadikan tempat Nabi Muhammad beristirahat, lalu memeluknya seperti memeluk anak kecil sambil mengatakan kepada para sahabat, "Demi Allah, kalau aku tidak memeluknya, maka dia akan menangis sampai hari kiamat." Ternyata suara tangisan itu berasal dari batang pohon kurma yang merasa sedih karena tidak lagi menjadi tempat beristirahat, tempat bersandar Nabi Muhammad. Yang mana ketika beristirahat, lisan Nabi Muhammad tidak lepas dari berzikir. Masya Allah, begitu besar kuasa Allah atas ciptaannya. Sampai-sampai batang pohon kurma bisa menunjukkan perasaannya kepada manusia. Ada penelitian yang dilakukan oleh seorang profesor yang bernama William Brown. Bahwasannya, tumbuhan mengeluarkan suara yang sangat halus yang tidak bisa didengar oleh telinga biasa. Suara itu berulang lebih dari 1000 kali tiap detiknya. Peneliti Muslim mengatakan bahwa temuan tersebut sesuai dengan keyakinan kaum muslimin, yakni yang terkandung dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 44, yang artinya langit yang 7, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah, dan tak ada suatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya, tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya dia adalah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. Quran Surat Al-Isra ayat 44. Kakak sekalian, ternyata tumbuh-tumbuhan, tanaman dan pepohonan semua bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara yang kita tidak ketahui. Kalau kalian sudah tahu bagaimana lafaz tasbih atau zikir-zikir yang lain, baik, perhatikan ya salah satunya sambil kalian ikuti. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sekali lagi ya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Baik, silakan kalian pelajari ya. Kemudian kalian praktekkan di rumah. Nah, setelah ini mudah-mudahan kita makin lebih rajin beribadah dan berzikir kepada Allah ya. Demikian yang bisa disampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan bisa membawa kebaikan dan manfaat untuk kita semua. Yang benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah dari diri pribadi. Wallahu a'lamu bissawab. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.